Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Penonton yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan pada bulan Ramadan ini bisa berjumpa untuk melaksanakan amal-amal ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Penonton yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai beberapa anjuran sunnah Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan ini, yaitu untuk anjuran-anjuran berbuka puasa. Waktu berbuka puasa adalah salah satu momentum yang paling ditunggu oleh umat manusia. Sebagian muslim sangat menantikan waktu ini. Maka ada anjuran sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita lakukan untuk menambah amal ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Yang akan kita bahas sunnah-sunnah atau anjuran berbuka puasa ini, yaitu yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Saat azan berkumandang, segerakanlah berbuka puasa. Sebab itu merupakan yang pertama adalah anjuran sunnah Nabi Muhammad SAW, dan beberapa sumber juga tak hanya berpahala. Dari sisi kesehatan, anjuran ini memiliki dampak yang sangat bagus, yaitu mengembalikan kondisi tubuh yang sudah hampir 12 jam kita berpuasa, kondisi tubuh itu jadi berkurang. Maka menyegerakan berbuka adalah sebuah anjuran. Rasulullah bersabda, "Ma yazalun nas bi khairin ma ajjalahul iftar." Senantiasa manusia itu di dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu berbuka dengan kurma atau air putih. Nabi Muhammad menganjurkan untuk berbuka dengan yang manis atau kurma. Namun bila tidak ada kurma, maka cukuplah dengan air putih. Itu untuk mengawali berbuka. Namun Nabi Muhammad SAW mendahulukan untuk berbuka dengan kurma. Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma itu ada keberkahan. Apabila tidak ada kurma, maka cukuplah dengan air, karena air adalah bersih." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu manfaat berbuka yang manis-manis pastinya ialah yang pertama itu adalah anjuran, yang kedua itu bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Karena dengan berbuka dengan yang manis itu merupakan akan mendapatkan manfaat dan mengembalikan kondisi tubuh kita selama seharian berpuasa. Tidak hanya itu, berbuka yang manis sangat bermanfaat untuk mengembalikan energi tubuh kita yang sudah hilang selama berpuasa. Saat seseorang sahur, maka simpanan gula dalam tubuh ini terus mengalami penurunan. Sebab aktivitas yang kita laksanakan selama seharian berpuasa, di mana gula adalah termasuk dari sumber energi utama dalam tubuh kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas, sehingga berkurangnya asupan gula ini dalam tubuh berdampak sekali pada tubuh kita yang mengakibatkan menjadi tubuh lemas, lesu, dan ngantuk. Maka dari itu berbuka dari segi kesehatan, berbuka dengan manis adalah untuk menambah energi yang hilang seharian kita dari subuh sampai maghrib. Yang hilang itu dibutuhkan energi gula atau yang manis saat berbuka puasa. Selanjutnya yaitu adalah membaca basmalah dan doa berpuasa. Apapun yang kita awali aktivitas ataupun amalan kita ketika akan melakukan sesuatu, itu jauh lebih baik ketika kita mengawali dengan basmalah atau bismillah, karena di dalam basmalah itu ada keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk makan minum saat berbuka, karena dengan bismillah kita bisa mengingat Allah dan bisa menyebut nama Allah.
setelah membaca bismillah, pastinya kita disunahkan dan dianjurkan untuk membaca doa. Yaitu yang pertama bismillah dulu, kemudian kita minum, kemudian kita membaca zahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya hilanglah rasa haus dari urat dan basahilah urat-urat tubuh, insya Allah mendapatkan pahala. Nah, itu adalah anjuran dari berbuka, yaitu basmalah dan membaca doa ketika berbuka puasa. Selanjutnya yaitu selanjutnya adalah tidak berlebihan, makan tidak berlebihan saat berbuka. Saat berpuasa hendaknya makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan, karena itu sangat makruh, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, karena sesuatu hal yang berlebihan hingga membuat perut kita kekenyangan. Karena kemudian ketika perut kenyang itu akan mengganggu aktivitas apapun itu. Memang seringkali kita ketika mau berbuka itu pengen yang ini, pengen yang itu, kemudian banyak makan karena telah menahan lapar dan menahan haus berjam-jam, maka hal tersebut tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Sesuai hadisnya, tidak ada tempat yang paling buruk dari isi manusia kecuali perutnya, karena sebenarnya cukup baginya beberapa asupan untuk menegakkan tubuhnya atau menegakkan punggungnya. Kalaupun ia ingin makan, hendaknya ia atur dengan cara yang pertama, cara sepertiganya untuk makanannya, sepertiganya untuk minumnya, sepertiganya untuk udaranya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu adalah anjuran untuk berbuka puasa, yaitu kita tidak berlebihan dalam berbuka. Rasulullah sudah menganjurkan untuk bisa membagi beberapa, yaitu tadi sepertiga makan, sepertiga minum, baru sepertiga udara. Itu adalah anjuran untuk kita tidak berlebihan ketika berbuka puasa. Yang selanjutnya, yang terakhir ada memberi makan orang yang berpuasa. Dikutip dari beberapa sumber, memberi makan kepada orang yang berpuasa sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang diberi makan itu. Nah, pahala itu tetap didapat meski hanya mampu memberi sebutir kurma atau seteguk air putih saja. Rasulullah bersabda, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari beberapa anjuran tadi kita bisa mengamalkan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama tadi menyegerakan puasa, kemudian berbuka yang manis, kurma ataupun air secukupnya. Yang ketiga membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kemudian tidak berlebihan saat makan dan minum. Kemudian yang terakhir adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kita bisa mengamalkan anjuran-anjuran ini, bisa kita bagikan ke orang-orang terdekat kita biar tidak terjerumus ke sesuatu hal yang berlebihan. Maka dari itu pada kesempatan ini bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.